never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez mengalami kecelakaan 2 lap menjelang akhir sprint race di Silverstone. Marc Marquez belum memulai Grand Prix Inggris dengan cara terbaik. Pembalap Gresini Racing itu sudah memperingatkan bahwa dia akan menderita selama akhir pekan di Silverstone. Faktanya, sulit bagi pengemudi untuk mendapatkan waktu yang baik selama Q2, dan menempati posisi ke-7 di grid, membuka baris ketiga. Namun, tampaknya ia bisa meraih hasil bagus di sprint race yang berhasil bangkit ke posisi ke-4 berkat tumbangnya Pecco Bagnaia. Namun, dia terjatuh saat 2 lap tersisa. Pilot berbicara tentang apa yang terjadi pada mikrofon DAZN. Marquez menyanyikan "Mea culpa" untuk musim gugur ini, setelah memilih ban depan yang keras. Itu adalah kesalahan saya. Tentu saja semuanya bertambah, tetapi saya selalu mengkritik diri sendiri dan saya ingin berpikir bahwa itu lebih merupakan kesalahan saya. Memang benar dengan ban depan, kami mengambil risiko. Saya telah mengambil risiko itu, karena akhir pekan ini merugikan kami. Dan itu adalah pertama kalinya kami mulai mengendarai motor dengan cukup baik. Meski begitu, ada 4 pembalap yang lebih cepat dari kami. Namun tujuannya adalah posisi kelima, bahwa saya mendapatkannya, dan bahkan sedikit lebih baik. Namun, ia mulai menderita setelah jatuhnya Bagnaia. Saat saya ditinggal sendirian, suhu ban mulai turun tanpa selip atau apapun. Dan di tikungan kiri itu, mengerem sangat awal, dia mendahului saya. Tapi, hei, ini waktunya belajar. Kami belajar banyak akhir pekan ini, kami banyak mengganti motor. Memang benar belajar itu tidak menyenangkan, karena poinnya hilang. Tapi begitulah adanya, dan besok kami akan menjalani balapan lagi. Tujuannya adalah posisi kelima atau keenam. Menanti balapan besok, Marquez yakin kuncinya adalah tidak melakukan kesalahan. Anda dapat melihat bahwa semua orang gagal. Karena itu berjalan sangat cepat. Saat Anda bergerak cepat, salah satu gagal atau yang lain gagal. Di Jerman giliran Martin, di sini giliran Pecco Bagnaia, lalu saya. Sementara itu, setelah perkenalan 45 menit pertama di sirkuit Silverstone, pit lane untuk latihan MotoGP dibuka pada pukul 4 sore waktu Belanda. Sementara FP1 masih mencari setting yang bagus, latihannya tentang penempatan langsung di Q2. Kondisi pertempuran itu sangat baik dengan suhu luar 24 derajat dan sinar matahari yang cerah. Enea Bastianini mengawali sesi ini dengan salah. Pembalap Italia itu harus meninggalkan Desmosedici GP24 miliknya setelah beberapa tikungan karena blok mesin rusak. Kurang dari 1 menit kemudian giliran Marco Bezzecchi yang harus turun dari sepedanya karena asap di belakang Ducati VR46 miliknya. Tidak semua pebalap Ducati mengalami masalah, seperti yang ditunjukkan oleh pebalap Pramac Jorge Martin dengan mencatat waktu 2:00.093 pada percobaan pertamanya. Aleix Espargaro menjawab dengan 1:59.979 dan sempat menempatkan Aprilia di posisi pertama. Bendera kuning pertama sesi ini menjadi fakta dalam 9 menit pertama. Takaaki Nakagami jatuh di tikungan 9, Chopse Corner. Pembalap Jepang itu tidak terluka, tetapi harus menunggu untuk kembali ke pit lane dan kehilangan waktu yang berharga. Untuk sementara tidak ada perbaikan yang terlihat, tetapi ketika trek kembali dibersihkan, pemimpin kejuaraan Francesco Bagnaia mencatat waktu putaran 1:59.487. 1 lap kemudian ia meningkatkan waktu tercepatnya, dengan menggunakan ban medium, menjadi 1:59.142. Pembalap Italia itu menerima pesan dari dinding pit bahwa setelahnya tidak ditutup dengan benar dan karena itu tampak tidak memperhatikan yang menyebabkan dia menghalangi Raul Fernandez. Begitu Bastianini kembali mengayuh sepedanya, ia langsung melesat ke P1, 1:59.026.
Marc Marquez juga mulai menemukan ritmenya dengan kombinasi ban depan keras dan ban belakang medium, berpindah dari waktu tercepat ke-10 ke ke-8. Upaya sesungguhnya pada putaran cepat kemudian harus menunggu beberapa saat. Marc Marquez harus menggunakan kenakalannya untuk mengejar kemudi Jorge Martin, dan mengamankan waktu yang memungkinkannya melaju ke Q2 hanya dengan selisih 57.000. Selisih tipis namun cukup untuk menghilangkan risiko repechage. Seperti yang terjadi pada kesempatan lain, Marc Marquez menunggu di trek untuk mendapatkan roda yang akan berfungsi sebagai panduan untuk melakukan putaran cepat dan dia menemukan yang terbaik, yaitu Jorge Martin, yang menjadi yang tercepat di penghujung hari. Yang dari Gresini tidak bisa mengimbangi yang dari Pramac, tapi referensi itu membantunya menyelesaikan kualifikasi ke-10 dan, oleh karena itu, langsung menuju Q2. Meski hanya dengan menghela nafas, Marquez membela diri dalam pertemuannya dengan media agar tidak disebut sebagai pilot yang mencari nafkah dengan mengikuti orang lain. Ya, hari ini adalah hari pertama saya mengikuti seseorang, karena saya merasa tersesat, lalu di sirkuit lain saya merasa baik dan saya bisa melakukan putaran sendirian. Saya merasa lebih baik pergi sendiri. Tapi hari ini saya tersesat. Ketika seseorang tersesat dan jika saya memiliki fasilitas untuk melakukannya, maka kemampuan ini adalah kata yang tepat, saya melakukannya. Saya mulai di belakang Aleix Espargaro dari pit lane, tetapi Aleix tidak mendorong, kemudian Martin tiba dan saya mengikutinya terlebih dahulu. Rencananya adalah mengikuti Aleix, katanya. Di sirkuit seperti ini, dalam jangka waktu yang lama, jika Anda kehilangan beberapa poin di akhir lap, itu sangat terlihat. Pindah ke Q2 adalah satu-satunya hal positif tentang hari itu, yang merupakan salah satu hari Jumat terburuk. Perasaannya sangat buruk, justru sebaliknya. Kami memiliki banyak tugas yang tertunda untuk dapat diselesaikan antara posisi ke-5 dan ke-5. Ke-10, katanya. Sejak pagi, pengemudi Gresini tidak bisa menemukan jalan yang mulus. Pada putaran pertama latihan pertama saya tidak merasa nyaman sama sekali. Pada putaran kedua kami sedikit meningkat dan pada putaran ketiga saya tidak tahu apakah saya berkendara pada batas kemampuan saya atau batas kemampuan motor. Sementara itu, pemenang sirkuit ini tahun lalu, Aleix Espargaro sangat cepat di awal Grand Prix Inggris dan, pada akhirnya, ia menempati waktu tercepat kedua. Pembalap Aprilia itu menghentikan waktu hanya 45/1000 di belakang Jorge Martin, yang memimpin kedua sesi hari itu. Pada menit-menit terakhir meraih hadiah finish pertama di awal Grand Prix Inggris. Akhir pekan yang membangkitkan kenangan indah tentang Aleix Espargaro yang menang di sini pada tahun 2023 dan berada di posisi ketiga pada tahun 2021. Jadi trek ini sangat cocok untuknya, meskipun justru cedera tangan, yang membuatnya tidak bisa balapan di Jerman sebelum jeda, membuatnya tidak bisa balapan. Itu sangat mengganggu saya, tapi rasa sakitnya masih bisa ditoleransi, meski di tangan kanan, jelasnya Jumat sore ini di Silverstone. Hari berjalan dengan baik, setelah berhari-hari tanpa balapan, karena di Jerman saya hanya melakukan satu lap. Motor bekerja dengan baik dan kami memiliki kecepatan yang bagus. Jelasnya, bagi para Aprilia, menjalani hari Jumat yang baik tidak sama dengan menikmati akhir pekan yang menyenangkan, namun di sirkuit ini berbeda dan mungkin ada Marin. Meskipun Ducati memiliki kekuatan, kata Marin agak ambisius.